Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah pohon yang bertakbir memuji kebesaran Allah? Di sebuah desa terpencil bernama Harapan Jaya, sebuah pohon besar dengan ukiran lafaz Allahu Akbar pada batangnya menjadi tanda kebesaran Sang Pencipta yang menginspirasi banyak orang. Pohon ini membawa perubahan besar, mengubah hati yang keras menjadi lembut, mendekatkan manusia kepada Sang Halik, dan menjadi saksi doa-doa yang tulus. Namun, perjalanan menjaga pohon bertakbir ini tidaklah mudah, penuh dengan ujian keimanan dan tantangan dari berbagai pihak. Penasaran dengan bagaimana kisah keajaiban ini berlangsung? Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya mendoakan semoga kalian semua mendapatkan pahala berlimpah dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Penemuan yang mengejutkan. Di pagi yang mendung, Aiman, seorang anak yatim berusia 12 tahun, berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dengan semangat membantu ibunya, ia sering memasuki hutan yang jarang dijamah orang. Hari itu, cuaca tidak bersahabat. Angin dingin meniup dedaunan, dan awan gelap menggantung berat di langit. Aiman, yang mengenakan baju lusuh dan membawa parang kecil, terus melangkah ke dalam hutan meski firasatnya merasa ada yang ganjil. Hatinya berdoa lirih, memohon perlindungan dari Allah agar dirinya selamat. Saat Aiman tengah asyik mengumpulkan ranting, hujan deras tiba-tiba mengguyur tanpa ampun. Ia berlari mencari tempat berteduh, namun tanpa sadar semakin masuk ke bagian hutan yang belum pernah ia jelajahi. Hutan itu gelap dan lebat, membuat Aiman mulai merasa takut. "Ya Allah, tolong tunjukkan aku jalan keluar," bisiknya pelan. Setelah berjalan cukup jauh, ia mendapati sebuah pohon besar yang berbeda dari yang lain. Pohon itu berdiri kokoh, dengan batang setinggi belasan meter dan cabang-cabang yang merentang seperti tangan memeluk langit. Saat ia mendekati pohon itu, kilatan cahaya aneh menyilaukan matanya. Aiman memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas sumber cahaya itu. Ketika ia memandang batang pohon, tubuhnya mendadak gemetar. Di sana, terukir lafaz Allahu Akbar dengan sangat indah. Ukiran itu terlihat seperti pahatan sempurna, tetapi jelas bahwa tidak ada tanda-tanda alat manusia yang membuatnya. Hatinya berdebar-debar, antara rasa takut, kagum, dan keheranan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Pikirnya sambil mundur perlahan. Hujan yang deras tiba-tiba mereda, seolah alam ikut memberikan waktu bagi Aiman untuk mengamati keajaiban itu. Ia berlutut di bawah pohon, merasakan ketenangan yang luar biasa menyelimuti dirinya. Suara gemerisik daun terdengar seperti lantunan doa, membuat Aiman merasa seakan pohon itu benar-benar bertakbir memuji kebesaran Allah. Air mata menetes di pipinya. Ia merasa kecil di hadapan keagungan Sang Pencipta. "Subhanallah, ini pasti tanda kebesaran MU," gumamnya dengan suara bergetar. Namun, rasa takut kembali menyelimutinya. Bagaimana jika ia tidak bisa keluar dari hutan ini? Aiman mencoba mengingat arah jalan pulang, tetapi segalanya terlihat asing. Ia melangkah perlahan, sesekali menoleh ke pohon yang seolah memanggilnya untuk kembali. Hatinya terus mengulang-ulang doa agar diberi keselamatan. Setelah beberapa saat berjalan, ia melihat jalur bekas jejak kakinya yang tersisa di tanah basah. Dengan keyakinan penuh, ia mengikuti jejak itu hingga akhirnya keluar dari hutan. Saat sampai di desa, Aiman berlari menuju rumahnya dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan semangat yang tidak biasa. Ibunya yang sedang menanak nasi terkejut melihat Aiman yang basah kuyup. "Aiman, ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" tanya ibunya khawatir. Aiman, dengan suara terbata-bata, mulai menceritakan apa yang ia lihat. "Bu, di hutan tadi ada pohon besar, di batangnya ada tulisan Allahu Akbar," ucapnya sambil memegangi dada. Ibunya terdiam, antara percaya dan tidak. Tapi raut wajah Aiman yang serius membuatnya merasa ini bukan sekadar cerita anak-anak. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Namun, tidak semua orang percaya dengan cerita Aiman. Beberapa menertawakannya, menganggap itu hanya hayalan bocah kecil. Tetapi sebagian lainnya, terutama mereka yang mengenal Aiman sebagai anak yang jujur, mulai merasa penasaran. Kepala desa dan ustaz setempat akhirnya memutuskan untuk memeriksa hutan keesokan harinya. Aiman, meski takut kembali ke sana,
bertekad menunjukkan kepada mereka bahwa pohon bertakbir itu benar-benar ada. Bab 2. Kehebohan di Desa Harapan Jaya. Keesokan harinya, di bawah langit pagi yang cerah, Aiman bersama beberapa orang penting desa, termasuk Kepala Desa Pak Rashid dan Ustaz Malik, memasuki hutan. Aiman, meskipun diliputi rasa takut, dengan penuh keyakinan memimpin jalan menuju pohon yang ia temukan kemarin. Suasana hutan terasa berbeda hari itu. Burung-burung berkicau pelan, dan udara dingin seperti membawa ketegangan yang tak terlihat. Pak Rashid sesekali melirik Aiman, memastikan anak itu tidak salah arah. "Aiman, kau yakin ini jalannya?" tanya Pak Rashid. Dengan mantap, Aiman mengangguk sambil berkata, "Iya, Pak, kita sudah dekat." Setelah beberapa saat berjalan, Aiman berhenti di sebuah area yang ia kenali. "Di sana, Pak, pohon itu di sana," ujarnya sambil menunjuk. Semua orang terdiam ketika melihat pohon besar menjulang tinggi dengan batangnya yang kokoh. Perlahan-lahan, mereka mendekat. Saat jarak mereka semakin dekat, ukiran lafaz Allahu Akbar yang terukir di batang pohon itu mulai terlihat jelas. Kepala desa, Ustaz Malik, dan warga yang ikut serta menatap ukiran itu dengan takjub. Ukiran itu terlihat sempurna, dengan detail yang mustahil dilakukan oleh tangan manusia biasa. Wajah mereka menyiratkan keheranan dan kekaguman. "Subhanallah, ini benar-benar luar biasa," bisik Ustaz Malik sambil mendekati batang pohon. Ia meraba ukiran tersebut dengan tangan bergetar, mencoba memahami keajaiban yang ada di hadapannya. Tidak ada tanda alat apapun di sini. "Ini murni tanda kebesaran Allah," tambahnya dengan suara parau. Pak Rashid, yang biasanya tegas dan skeptis, hanya bisa mengangguk pelan. "Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti ini selama hidupku," gumamnya. Aiman berdiri di samping mereka, merasa lega karena akhirnya cerita yang ia sampaikan tidak lagi diragukan. Kabar tentang pohon bertakbir itu menyebar seperti api di musim kemarau. Warga Desa Harapan Jaya yang penasaran mulai berdatangan untuk melihat pohon itu dengan mata kepala sendiri. Mereka membawa serta keluarga, teman, dan bahkan orang-orang dari desa tetangga. Hutan yang dulunya sepi mendadak ramai oleh suara langkah kaki dan gumaman doa. Orang-orang yang melihat pohon itu tak mampu menahan rasa haru. Banyak yang menangis sambil melafazkan takbir dan tasbih. "Allahu Akbar, sungguh Engkau Maha Besar," ucap seorang ibu tua sambil mengusap air matanya. Namun, di tengah euforia itu, ada juga yang meragukan keaslian fenomena tersebut. Beberapa warga yang skeptis menuduh bahwa ukiran itu dibuat oleh seseorang untuk menipu orang-orang. "Siapa tahu ini hanya pekerjaan iseng seseorang untuk mencari perhatian," kata Pak Karim, seorang pedagang yang terkenal sering meremehkan hal-hal yang berbau keajaiban. Tuduhan itu membuat suasana sedikit memanas, tetapi Ustaz Malik dengan bijak menenangkan. "Saudara-saudara, apapun yang kalian yakini, kita tidak bisa menutup mata terhadap keindahan dan keunikan pohon ini. Jika hati kita terbuka, mungkin ini adalah cara Allah mengingatkan kita untuk selalu bertakbir dan bersyukur," ujarnya tegas. Pohon bertakbir itu menjadi pusat perhatian desa. Ustaz Malik memanfaatkan momen ini untuk mengajak warga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Keajaiban ini adalah peringatan bagi kita semua. Jika alam saja bertakbir memujinya, lalu apa yang telah kita lakukan sebagai hambanya? Tanyanya dalam sebuah pengajian malam. Kata-katanya menggema dalam hati setiap orang yang hadir, membuat mereka merenungkan kembali hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Kehebohan di desa terus berlanjut. Beberapa warga mulai membuat rencana untuk menjaga pohon itu agar tetap lestari. "Pohon ini harus dilindungi. Kita harus memastikan tidak ada yang merusaknya," kata Pak Rashid. Akhirnya, warga sepakat untuk menjaga area di sekitar pohon tersebut dan melarang siapapun menebang pohon di hutan itu. Pohon bertakbir menjadi simbol kebesaran Allah yang nyata, mengubah suasana desa menjadi lebih religius dan penuh rasa syukur. Bab 3. Pohon yang mengubah hati. Setelah pohon bertakbir ditemukan dan menjadi pembicaraan hangat, suasana di Desa Harapan Jaya perlahan berubah. Warga yang sebelumnya sibuk dengan urusan masing-masing mulai sering berkumpul untuk membahas keajaiban itu. Dalam setiap pertemuan, Ustaz Malik tak pernah lupa mengingatkan, pohon ini bukan sekadar fenomena, ini adalah tanda kebesaran Allah. Ia hadir untuk mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam. Kata-katanya selalu menimbulkan keheningan, seolah-olah menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Seiring waktu,
Pohon bertakbir itu menjadi tempat favorit warga untuk berdoa dan merenung. Setiap pagi dan sore, suara langkah kaki terdengar menuju hutan, di mana pohon itu berdiri kokoh seperti penjaga iman. Di bawah rimbunnya dedaunan, warga sering melantunkan zikir bersama, memohon ampunan dan petunjuk kepada Allah. "Dulu aku jarang sekali berzikir," kata Pak Hamid, seorang petani tua, sambil mengusap matanya yang berkaca-kaca. "Tapi setelah melihat pohon itu, aku merasa Allah benar-benar dekat. Aku ingin memanfaatkan sisa hidupku untuk memujinya." Di tengah perubahan suasana desa, seorang pemuda bernama Zaki yang dikenal keras kepala dan jarang beribadah merasa terusik. Baginya, semua perhatian yang diberikan kepada pohon itu hanyalah sebuah kebodohan. "Kenapa mereka semua heboh dengan pohon? Pohon itu tidak akan mengubah nasib kita," katanya sinis kepada temannya. Namun, suatu hari, rasa penasaran mengalahkan egonya. Ia memutuskan untuk pergi ke pohon tersebut, sekadar membuktikan bahwa keajaiban itu hanyalah kebetulan belaka. Saat Zaki sampai di bawah pohon, perasaannya mendadak berubah. Ia merasakan hawa sejuk yang berbeda, seolah-olah pohon itu memancarkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia melihat ukiran Allahu Akbar di batangnya, dadanya bergemuruh. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" gumamnya. Zaki mencoba meraba ukiran itu, dan di saat itu pula ia merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari hatinya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zaki bersujud di tanah, memohon ampunan kepada Allah dengan penuh rasa haru. Perubahan Zaki menjadi pembicaraan di desa. Pemuda yang dulunya keras kepala dan sering mengolok-olok ajaran agama kini menjadi salah satu orang yang paling rajin berdoa di bawah pohon bertakbir. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya," katanya kepada warga. "Tapi pohon itu mengingatkanku bahwa Allah selalu ada, meski aku sering melupakannya." Kata-katanya menginspirasi banyak orang, terutama para pemuda desa yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan kehidupan beragama. Warga desa mulai saling mendukung dalam memperbaiki kehidupan mereka. Mereka lebih sering mengadakan pengajian, gotong royong, dan membantu sesama. Kehidupan desa yang dulunya penuh dengan persaingan dan rasa iri kini berubah menjadi lingkungan yang damai dan penuh kekeluargaan. Pak Rashid, kepala desa, mengungkapkan rasa syukurnya. Pohon ini tidak hanya menjadi bukti kebesaran Allah, tapi juga menjadi jalan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Di bawah naungan pohon bertakbir, kehidupan desa Harapan Jaya menjadi lebih harmonis. Pohon itu tidak hanya menjadi saksi doa-doa yang dipanjatkan, tetapi juga simbol kebangkitan spiritual bagi seluruh warga desa. Setiap kali angin bertiup, dedaunan pohon itu berbisik seperti melantunkan takbir, mengingatkan setiap orang yang mendengarnya bahwa Allah Maha Besar dan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Bab 4. Pengunjung dari penjuru negeri. Desa Harapan Jaya tidak lagi sunyi seperti dulu. Keajaiban pohon bertakbir telah menarik perhatian dari luar desa, bahkan dari wilayah yang jauh. Orang-orang dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan, penasaran ingin melihat keunikan pohon yang dianggap sebagai tanda kebesaran Allah. Setiap hari, jalan setapak menuju hutan dipenuhi oleh langkah-langkah peziarah yang datang dengan beragam harapan. Ada yang sekadar ingin menyaksikan keajaiban, ada yang mencari ketenangan jiwa, dan ada pula yang membawa doa-doa untuk dipanjatkan di bawah naungan pohon itu. Pak Rashid dan Ustaz Malik merasa terharu melihat antusiasme orang-orang yang datang. Namun, di balik itu, mereka juga merasa khawatir. "Kita harus menjaga niat dan adab, jangan sampai pohon ini disalahartikan," kata Ustaz Malik kepada warga desa. Ia kemudian mengatur beberapa aturan bersama kepala desa, termasuk larangan membawa persembahan yang berlebihan atau berdoa dengan cara yang tidak sesuai tuntunan agama. Pohon ini hanyalah ciptaan Allah yang menjadi tanda kebesarannya. Jangan sampai kita terjebak pada pemujaan yang salah, tegasnya. Para pengunjung yang datang seringkali membawa kisah-kisah yang menggetarkan hati. Seorang ibu yang telah lama merindukan anaknya yang merantau di negeri jauh, bercerita dengan mata berkaca-kaca. "Saya memanjatkan doa di bawah pohon ini, dan keesokan harinya anak saya menghubungi saya setelah bertahun-tahun tak ada kabar," ucapnya, membuat warga yang mendengarnya merasa takjub. Kisah serupa terus bermunculan, menguatkan keyakinan bahwa pohon itu benar-benar membawa pesan kebaikan dari Allah bagi siapa saja yang datang dengan hati yang ikhlas. Keberadaan para peziarah membawa perubahan besar bagi desa. Warga desa mulai memanfaatkan kunjungan tersebut dengan membuka warung kecil,
menyediakan makanan dan minuman sederhana untuk para pengunjung. Beberapa keluarga bahkan menyediakan tempat menginap ala kadarnya bagi mereka yang datang dari tempat yang jauh. Perekonomian desa yang sebelumnya pas-pasan kini menjadi lebih baik. Namun, Pak Rashid selalu mengingatkan, berkah ini adalah amanah dari Allah. Jangan sampai kita terlena dan lupa untuk bersyukur. Di sisi lain, ada fenomena yang membuat para pengunjung semakin percaya pada kebesaran Allah. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara gemerisik dedaunan yang menyerupai lafaz takbir ketika angin bertiup. Aku tidak pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti alam ini ikut memuji Allah, kata seorang pria tua dengan suara bergetar. Kesaksian ini menyebar, membuat jumlah pengunjung semakin bertambah dari waktu ke waktu. Namun, di tengah ramainya pengunjung, ujian mulai muncul. Beberapa pihak dari luar desa mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Ada yang berusaha mengambil bagian dari pohon itu untuk dijual sebagai jimat keberuntungan, sementara yang lain mencoba menawarkan jasa yang tidak relevan dengan tujuan spiritual. Ini tidak boleh dibiarkan, kata Ustaz Malik dengan tegas. Ia meminta warga desa untuk menjaga pohon tersebut dari segala bentuk eksploitasi. Ingat, ini adalah amanah dari Allah. Jika kita gagal menjaganya, maka berkah ini bisa berubah menjadi musibah. Pohon bertakbir tetap berdiri kokoh, menjadi saksi atas doa-doa yang dipanjatkan, air mata yang tumpah, dan hati yang kembali pada Sang Pencipta. Di bawah naungannya, orang-orang dari berbagai latar belakang menemukan harapan, kedamaian, dan keyakinan akan kebesaran Allah. Desa Harapan Jaya tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga menjadi pusat spiritual yang mengingatkan siapa saja bahwa keajaiban Allah selalu hadir di mana-mana, bagi mereka yang bersedia membuka hati dan mata. Bab 5, Ujian dan Pertanyaan. Ramainya kunjungan ke pohon bertakbir membuat Desa Harapan Jaya menjadi pusat perhatian. Namun keadaan ini juga membawa tantangan yang tak terduga. Tidak semua orang yang datang memiliki niat baik. Di antara para peziarah, ada beberapa orang yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Salah satu insiden terjadi ketika sekelompok orang tak dikenal mencoba mengikis bagian kecil dari batang pohon, berharap bisa menjualnya sebagai jimat bertuah. Perbuatan itu berhasil digagalkan oleh warga yang berjaga, tetapi insiden ini memunculkan kekhawatiran mendalam di hati Pak Rashid dan Ustaz Malik. Kita harus lebih waspada, ujar Pak Rashid saat rapat warga malam itu. Pohon ini adalah amanah dari Allah. Jika kita lalai menjaganya, maka berkah ini bisa hilang. Warga sepakat untuk meningkatkan penjagaan dan membentuk kelompok ronda khusus untuk melindungi pohon tersebut. Ustaz Malik pun mengingatkan, ingat, saudara-saudara, keajaiban ini bukan untuk disembah atau dijadikan alat mencari keuntungan duniawi. Pohon ini adalah tanda kebesaran Allah, bukan benda sakti. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Beberapa pihak mulai meragukan keaslian ukiran pada pohon tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai tipuan manusia, hasil dari perbuatan seseorang yang ingin mencari perhatian. Mungkin ada yang sengaja mengukirnya dengan alat, kata seorang pria dari desa tetangga yang datang untuk meneliti pohon itu. Tuduhan ini memicu perdebatan di antara warga dan pengunjung. Sebagian merasa kecewa, sementara sebagian lain tetap teguh dengan keyakinannya. Di tengah keraguan itu, Ustaz Malik mencoba menenangkan semua pihak. Saudara-saudara, kita tidak perlu terjebak pada perdebatan ini. Apapun asal-usul ukiran itu, yang penting adalah pesan yang dibawanya. Jika pohon ini bisa mengingatkan kita untuk bertakbir dan bersyukur kepada Allah, maka itulah hikmah yang harus kita ambil, ujarnya dengan bijak. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, mengingatkan mereka bahwa keimanan tidak seharusnya bergantung pada hal-hal materi, melainkan pada keyakinan kepada Allah. Namun, bagi Zaki, pemuda yang telah berubah sejak pertama kali melihat pohon itu, keraguan yang disuarakan beberapa orang membuatnya merasa gelisah. Ia merasa perlu membuktikan bahwa ukiran pada pohon itu bukan buatan manusia. Bersama Aiman, ia mencoba mencari jejak atau bukti yang bisa menunjukkan bahwa keajaiban ini memang murni. Jika kita bisa menemukan sesuatu yang jelas, mungkin ini bisa menjawab keraguan mereka, kata Zaki kepada Aiman dengan penuh semangat. Pencarian mereka berujung pada sesuatu yang tak terduga. Saat mereka memeriksa lebih dekat batang pohon itu dengan hati-hati, mereka menemukan akar pohon yang membentuk huruf-huruf kecil seperti lafaz zikir ketika dilihat dari sudut tertentu. Temuan ini segera mereka laporkan kepada Ustaz Malik dan kepala desa.
Setelah memeriksanya, Ustaz Malik berkomentar, "Subhanallah, bahkan akar pohon ini pun seolah memujinya. Ini adalah cara Allah menunjukkan kebesarannya melalui ciptaannya." Berita tentang akar pohon yang unik itu menyebar cepat dan membuat pengunjung yang sebelumnya ragu mulai kembali percaya. Meski begitu, Ustaz Malik terus mengingatkan bahwa semua ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sesuatu yang perlu diagungkan secara berlebihan. "Hati kita harus tetap lurus," katanya di depan warga. "Pohon ini hanyalah alat peringatan, bukan tujuan. Tujuan kita tetaplah Allah yang Maha Besar." Desa Harapan Jaya kembali tenang. Tetapi ujian keimanan ini meninggalkan pelajaran berharga bagi semua yang terlibat. Bab 6. Pohon bertakbir yang abadi. Tahun demi tahun berlalu. Namun pohon bertakbir tetap berdiri kokoh di tengah hutan Desa Harapan Jaya. Pohon itu kini bukan hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga simbol spiritual yang mendalam bagi siapapun yang mengunjunginya. Bagi warga desa, pohon itu adalah pengingat bahwa Allah selalu ada, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Suara gemerisik daun yang terdengar seperti lantunan takbir kerap membuat hati siapa saja yang datang merasa damai, seolah-olah mereka sedang berada di tempat yang sangat dekat dengan kehadirannya. Aiman, yang kini telah beranjak dewasa, menjadi salah satu penjaga utama pohon tersebut. Ia sering terlihat duduk di bawah naungan pohon sambil membaca Al-Quran atau berzikir. Kehidupannya berubah sejak ia pertama kali menemukan pohon bertakbir. "Aku merasa seperti dipilih untuk menemukan pohon ini," katanya suatu hari kepada Zaki, yang kini menjadi sahabat karibnya. "Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan tentang aku, melainkan tentang kita semua yang harus mengambil hikmah dari keajaiban ini." Zaki, yang dulu dikenal sebagai pemuda keras kepala, kini menjadi panutan di kalangan pemuda desa. Ia sering mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan hutan dan membantu para pengunjung yang datang. "Kita harus memastikan tempat ini tetap menjadi sumber kebaikan," ucapnya dalam sebuah pertemuan pemuda desa. Kata-katanya selalu penuh semangat, membuat siapapun yang mendengarnya merasa terinspirasi. Pohon bertakbir telah mengubah banyak orang, termasuk Zaki, menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, tidak semua perubahan datang tanpa tantangan. Beberapa orang luar masih mencoba mencari cara untuk mengambil keuntungan dari fenomena pohon bertakbir. Ada yang ingin menjadikannya sebagai objek wisata komersial, bahkan menawarkan uang kepada kepala desa untuk membeli hak pengelolaannya. "Maaf, tapi pohon ini bukan milik siapapun, kecuali Allah," tegas Pak Rashid, menolak tawaran tersebut. Keputusannya mendapat dukungan penuh dari warga desa, yang merasa bahwa menjaga pohon itu adalah tanggung jawab bersama. Di sisi lain, Ustaz Malik semakin sering menggunakan pohon bertakbir sebagai bahan ceramahnya. Ia mengingatkan warga dan para pengunjung bahwa keajaiban ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Saudara-saudara, kehadiran pohon ini bukan untuk membuat kita sombong atau merasa istimewa. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih rendah hati, lebih sering bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah, ucapnya dengan suara bergetar dalam sebuah pengajian besar di dekat pohon itu. Suatu hari, angin kencang melanda desa. Pohon-pohon lain di hutan itu banyak yang tumbang. Namun pohon bertakbir tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun goyah. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa semakin yakin bahwa pohon tersebut benar-benar istimewa. "Ini bukti lain dari kekuasaan Allah," kata seorang ibu tua sambil menghapus air matanya. Setelah angin reda, warga beramai-ramai membersihkan area hutan yang rusak, memastikan bahwa pohon bertakbir tetap terjaga dengan baik. Kini, pohon bertakbir menjadi saksi dari perjalanan spiritual banyak orang. Di bawah naungannya, doa-doa terus dipanjatkan, harapan-harapan disematkan, dan hati-hati yang gundah menemukan kedamaian. Desa Harapan Jaya berubah menjadi tempat yang damai, penuh dengan kebersamaan dan keimanan yang kokoh. Pohon itu bukan sekadar sebuah fenomena, melainkan sebuah pengingat abadi bahwa Allah Maha Besar, dan Dia selalu dekat dengan mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus.